Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tamara Rahma Putri Kusuma dengan NIM 19130311012. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab LKM 2 Praktikum Kimia Organik. Jadi, pada LKM 2 Praktikum Kimia Organik ini terdiri dari 15 soal. Tanpa berlama-lama, saya langsung menuju soal yang pertama, yaitu tujuan praktikum analisis kualitatif zat organik, yaitu mahasiswa dapat menentukan sifat-sifat fisika suatu senyawa yang meliputi titik leleh, titik didih, dan indeks bias. Kemudian menganalisis unsur-unsur penyusun suatu senyawa organik, dan mengidentifikasi gugus fungsional senyawa organik, serta mengomunikasikannya dengan menerapkan sikap-sikap ilmiah. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, yaitu tuliskan prinsip kerja analisis kualitatif zat organik. Jadi, prinsip kerja analisis kualitatif zat organik, yaitu analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa organik yang belum diketahui. Analisis ini dilakukan dengan cara menentukan sifat fisika seperti penentuan titik leleh, penentuan titik didih, dan indeks bias. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu gambarkan dan jelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Untuk pertama yaitu alat-alat. Yang pertama, alat yang digunakan ada pipa kapiler, yang mana pipa kapiler ini yang digunakan yaitu panjangnya 5 cm dengan diameter 1,5 hingga 2 mm, serta pipa kapiler dengan panjang 90 hingga 100 mm dan diameternya 1 mm. Pipa kapiler ini mampu menaikkan zat cair ke dalamnya tanpa perlu melakukan usaha apapun, yang mana kita hanya menempelkan ujung pipa kapiler pada permukaan zat cair yang akan diambil. Selanjutnya, alat yang kedua itu ada spatula. Spatula ini berfungsi untuk mengambil suatu zat yang berwujud padatan dan menghaluskan zat padat yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada tabung tile, yang mana alat ini adalah penanas minyak yang membutuhkan pemanas dari luar seperti bunsen. Selanjutnya ada termometer, yang mana alat ini memiliki fungsi untuk mencatat suhu ketika praktik. Selanjutnya ada bunsen yang memiliki fungsi untuk memanaskan ketika praktik. Selanjutnya ada tabung reaksi kecil, yang mana tabung reaksi ini berfungsi untuk wadah yang dapat menampung zat cair serta pipa kapiler dalam menentukan titik didih. Kemudian ada pipet tetes, yang mana alat ini berfungsi untuk mengambil cairan dalam jumlah yang sangat kecil dalam praktikum. Selanjutnya ada pipet kaca kecil, yang mana alat ini memiliki fungsi untuk penentuan titik didih, yang mana salah satu ujung pipa akan dipanaskan sehingga tertutup. Alat selanjutnya yaitu ada kaca arloji, yang mana alat ini digunakan untuk menimbang zat padatan dengan menggunakan neraca analitik. Kemudian ada penjepit kayu, yang mana berfungsi untuk mengambil atau memegang tabung reaksi. Kemudian ada kapas beralkohol, yang mana alat ini digunakan untuk membersihkan tempat zat cair yang ada pada refraktor. Kemudian ada statif dan klem yang digunakan untuk menahan. Kemudian ada balok logam yang digunakan dalam penentuan titik leleh senyawa D-glukosa, dan ada alat refraktometer untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut, yang mana alat ini digunakan dalam penentuan indeks bias. Kemudian ada stopwatch untuk menghitung waktu saat praktikum dan korek api untuk menyalakan pemanas atau. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada sampel D-glukosa, kemudian sampel etanol, dan minyak. Kita lanjut soal yang keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan titik leleh, dan berikan 5 contoh penentuan titik leleh. Suhu ketika suatu zat padat mengalami perubahan fasa dari fasa padat ke fasa cair, itulah yang disebut dengan titik leleh. Contoh penentuan titik leleh itu yang pertama ada penentuan titik leleh asam salisilat, yang mana titik lelehnya itu 158,5 derajat Celcius.
Kemudian yang kedua ada penentuan titik leleh asam benzoat, yang mana titik lelehnya itu 122,3 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, penentuan titik leleh asam maleat dengan titik leleh yaitu 135 derajat Celcius. Yang keempat yaitu penentuan titik leleh asam fumarat dengan titik leleh yaitu 287 derajat Celcius. Dan yang kelima yaitu penentuan titik leleh asam oksalat dengan titik leleh yaitu 101,5 derajat Celcius. Untuk soal yang kelima yaitu gambar secara detail cara kerja penentuan titik leleh suatu zat padat dan zat cair yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, langkah-langkahnya yaitu gunakan pipa kapiler dengan diameter 1,5 hingga 2 mm dan panjangnya yaitu 5 cm yang salah satu ujungnya ditutup dengan jalan memanaskan di atas api. Kemudian, haluskan zat padat dengan spatula. Setelah halus, masukkan ke dalam pipa kapiler dengan jalan menekan ujung pipa kapiler yang terbuka ke dalam senyawa halus tersebut. Ketuk-ketuk pipa kapiler tersebut sehingga senyawa tersebut dapat turun dan menjadi rapat. Masukkan hingga senyawa tersebut mencapai ketinggian 0,5 cm di dalam pipa kapiler tersebut. Kemudian, bila menggunakan alat tile, ikatkan pipa kapiler pada termometer secara sejajar. Isi alat tile dengan minyak goreng. Panaskan dengan cepat pada posisi yang benar sampai mencapai 60 derajat Celcius. Kemudian, secara perlahan-lahan dengan kenaikan temperatur 1 hingga 2 derajat tiap menitnya. Kemudian catat di mana zat mulai meleleh dan temperatur di mana semua zat tepat meleleh. Trayek ini tidak boleh melebihi dari 1 derajat Celcius. Soal yang keenam yaitu alat tile diisi dengan minyak goreng. Kemudian dipanaskan dengan cepat pada posisi yang benar sampai mencapai temperatur 60 derajat Celcius. Mengapa sampai suhu tersebut? Jadi jawabannya yaitu alat tile digunakan untuk menentukan titik leleh zat padat karena memiliki perambatan panas yang merata sehingga efisien untuk digunakan. Alat tile digunakan untuk zat padat yang memiliki titik leleh 25 hingga 180 derajat Celcius dengan menggunakan minyak goreng atau oli sebagai pemanas. Alat ini dipanaskan hingga 60 derajat Celcius sebelum mengamati perubahan suatu zat padat mulai meleleh. Pada suhu tersebut dan kenaikannya, zat akan mulai mengalami perubahan fasa ke zat cair. Sehingga untuk mengamati perubahan suhu tersebut, alat ini dipanaskan hingga 60 derajat Celcius. Kemudian untuk soal nomor 7 yaitu trayek suhu ini tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius pada uji titik leleh. Mengapa? Jadi jawabannya yaitu titik leleh senyawa murni adalah suhu di mana fasa padat dan fasa cair senyawa tersebut berada dalam kesetimbangan pada tekanan 1 atmosfer. Kalor diperlukan untuk transisi dari bentuk kristal, pemecahan kisi kristal, sampai semua bentuk cair. Proses pelelehan ini dalam kesetimbangan atau reversible. Untuk melewati proses ini memerlukan waktu dan sedikit perubahan suhu. Semakin murni senyawa tersebut, maka trayek atau range suhu lelehnya makin sempit. Biasanya tidak lebih dari 1 derajat Celcius. Adanya zat asing di dalam suatu kisi akan mengganggu struktur kristal keseluruhan dan akan memperlemah ikatan-ikatan di dalamnya. Akibatnya, titik leleh senyawa tidak murni akan lebih rendah dari senyawa murninya. Dan yang paling penting adalah trayek titik lelehnya yang semakin lebar. Kemudian untuk soal nomor 8 yaitu prosedur dari penentuan titik didih dimulai dari salah satu ujung pipa kapiler ditutup. Yang mana pipa kapiler yang digunakan yaitu panjang 90 sampai 100 mm dan diameter 1 mm dan pipa kecil dengan panjang 10 cm dan diameter 5 mm ditutup dengan cara melelehkannya. Apa kegunaan penutupan ini? Jadi kegunaan penutupan ini adalah agar cairan tidak keluar dari pipa kapiler karena ketika terjadi kondensasi cairan akan tersedot naik ke atas pipa kapiler dan ketika cairan ini naik, suhu diukur hingga mendapatkan titik didih cairan. Jadi tujuannya adalah agar cairan yang ada di dalam pipa kapiler ketika kondensasi itu tidak keluar.
Jadi untuk soal yang ke-9 yaitu apa yang dimaksud dengan titik didih? Apa fungsi mengetahui suatu titik didih suatu zat? Jadi titik didih merupakan suhu di mana ketika tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan uap di sekitarnya. Fungsi untuk mengetahui titik didih suatu zat adalah untuk memisahkan campuran, yang mana suatu zat memiliki titik didih yang berbeda dengan titik didih zat yang lainnya. Sehingga dengan adanya perbedaan titik didih tersebut, kita bisa memisahkan cairan tersebut dalam suatu campuran. Kemudian soal yang ke-10 yaitu mengapa pencahayaan indeks bias sangat dipengaruhi oleh pencahayaan? Jelaskan. Indeks bias suatu zat merupakan ukuran kelajuan cahaya di dalam zat cair dibanding ketika di udara. Indeks bias tergantung pada jenis zat, suhu, massa jenis, dan panjang gelombang cahaya datang. Kecepatan meramat gelombang cahaya tidak sama bila medium yang dilaluinya yaitu berbeda. Oleh karena itu, pencahayaan sangat mempengaruhi terhadap indeks bias. Untuk soal yang ke-11, yaitu sebutkan alasan-alasan minyak goreng sebagai penangas. Jadi, alasan minyak goreng digunakan sebagai penangas yaitu minyak goreng memiliki titik didih yang relatif tinggi sehingga dapat digunakan untuk memanaskan zat organik yang titik didihnya lebih dari 100 derajat Celcius. Yang kedua, yaitu minyak goreng dapat digunakan untuk menentukan titik didih suatu senyawa organik, karena zat organik pada umumnya memiliki titik didih yang relatif tinggi. Untuk soal yang ke-12, yaitu mengapa trayek titik leleh tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius. Titik leleh senyawa murni adalah suhu di mana fasa padat dan fasa cair senyawa tersebut berada dalam kesetimbangan pada tekanan 1 atmosfer. Kalor diperlukan untuk transisi dari bentuk kristal, pemecahan kisi kristal, sampai semua berbentuk cair. Proses pelelehan ini dalam kesetimbangan atau reversibel. Untuk melewati proses ini memerlukan waktu dan sedikit perubahan suhu. Semakin murni senyawa tersebut, maka trayek atau range suhu lelehnya semakin sempit, dan biasanya tidak melebihi dari 1 derajat Celcius. Adanya zat asing di dalam satu kisi akan mengganggu struktur kristalnya secara keseluruhan dan akan memperlemah ikatan-ikatan di dalamnya. Akibatnya, titik leleh ya senyawa atau tidak murni ini akan semakin rendah dari senyawa murninya. Dan yang paling penting adalah trayek titik lelehnya yang semakin lebar. Kemudian soal yang ke-13 yaitu gambarlah rangkaian alat destilasi. Jadi, destilasi merupakan metode pemisahan dan pemurnian dari cairan yang mudah menguap. Prosesnya yaitu meliputi penguapan cairan dengan cara memanaskan, kemudian dilanjutkan dengan kondensasi uapnya menjadi cairan yang nantinya disebut dengan destilat. Jadi, pada rangkaian alat destilasi ini terdiri dari termometer, kemudian wadah air, labu destilasi, sambungan, kondensor, aliran masuk air dingin, aliran keluar air dingin, labu destilat, lubang udara, tempat keluarnya destilat, air pemanas, larutan zat, dan pemanas. Selanjutnya yaitu bagaimana caranya Anda menguji keberadaan H2O. Jadi, cara menguji keberadaan H2O yaitu dapat dilakukan dengan mendeteksi karbon dan hidrogen. Dengan cara pertama, campurkan zat yang akan diuji dengan serbuk CuO, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Masukkan tembaga oksida ke dalam tabung reaksi sehingga bercampur dengan sampel, lalu panaskan hingga berubah menjadi CO2 dan H2O. Uji H2O dengan kertas kobal. Apabila terdapat uap air, maka kertas kobal akan berubah warna dari biru menjadi merah jambu. Kemudian soal yang ke-15 yaitu soal terakhir, yang mana soalnya yaitu sebutkan cara menguji terbentuknya belerang. Jadi jawabannya yaitu larutan penyerap mengandung anion sulfat dan anion sulfit. Jadi adapun persamaan reaksinya yaitu SO2 ditambah OH- menjadi H+ dan SO3 2-. Kemudian SO3 2- ditambah OH- menjadi H+ dan SO4 2-. Setetes hidrogen peroksida ditambahkan untuk mengoksidasi setiap sulfit menjadi sulfat. Lalu larutan diasamkan dengan asam nitrat encer dan ditambahkan dengan larutan BaCl2. Pembentukan endapan putih menunjukkan adanya belerang dengan persamaan reaksi yaitu Ba2+ ditambah SO4 2- menjadi BaSO4.
Sekian jawaban saya mengenai LKM 2 Praktikum Kimia Organik. Apabila terjadi kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.